sudah dilakukan secara online melalui laman simpktn.kemendak.go.id. Nah, SIM PKTN ini merupakan integrasi seluruh pelayanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan. Jadi kita adalah integrasi dengan satu direktorat. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang pernah mengajukan. Nah, namun di kegiatan ini kita akan coba jelaskan sedikit secara ataupun secara detail terkait soal perizinan yang dilakukan secara online. Dalam acara ini akan dimulai dengan pengarahan dan pembukaan oleh Bapak Direktur Meteorologi. Selanjutnya kita akan melakukan penayangan video yang sudah kami share juga di YouTube, video tentang bagaimana cara mengajukan permohonan pelayanan online melalui SIM PKTN. Yang ketiga akan dilakukan uji coba secara real time oleh salah satu staf kami. Dan sesi terakhir adalah terkait soal tanya jawab. Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi terakhir nanti akan dilakukan tanya jawab dan kami minta Bapak dan Ibu sekalian menggunakan mekanisme raise hand. Ya. Raise hand itu ada yang di telapak tangan yang di bawah. Coba saya share untuk mekanisme. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai mekanisme ataupun tata cara untuk kegiatan online sosialisasi pelayanan perizinan secara online. Berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Direktur, Bapak Rusmin Amin, untuk membuka acara ini sekaligus memberikan pengarahan untuk waktu dan silakan. Baik, terima kasih Kak Subit Usu, Pak Denny ya. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita di minggu keempat di bulan April menjelang bulan Mei. Mungkin Bapak Ibu sekalian sendiri pada hari ini banyak yang memang bekerja di tempat tinggal masing-masing mungkin. Kalau kami di Direktorat Meteorologi khususnya dan di Kementerian Perdagangan pada umumnya, jadi kita bekerja secara online di rumah. Jadi ini sebetulnya bisa jadi semacam stimulus bagi kita bagaimana pekerjaan ini sebetulnya harus tata kelolanya harus berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik hari ini mungkin nanti Kasubdit Usu dan krunya mungkin akan membahas terkait dengan masalah perizinan. Perizinan ini sebenarnya di Kementerian Perdagangan sudah didorong bahwa bagaimana mempercepat pelayanan, transparansi dan akuntabilitasnya sendiri bisa dijamin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sebenarnya untuk perizinan terkait dengan izin tipe ini kami di Direktorat Meteorologi sudah menyelesaikan terkait dengan aplikasi yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan di dalam pengajuan terkait dengan masalah perizinan alat ukur khususnya. Saya sih hanya berharap mudah-mudahan pertemuan hari ini jadi semacam prolog ya, bagaimana kita bekerja bisa lebih cepat lagi, apalagi dengan suasana wabah COVID-19 ini menurut saya sesuatu yang memang bisa jadi solusi bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian sendiri nanti pada pelaksanaan pengurusan terkait dengan izin tipe ini tidak harus datang ke Direktorat Meteorologi, mungkin dengan memanfaatkan gadget yang ada di Bapak Ibu sekalian langsung bisa link ke tempat kami. Secara prinsip sih kami berharap terutama teman-teman dari Direktorat Meteorologi ini bisa mensosialisasikan sebaik-baiknya. Artinya tidak cukup mungkin kalau memang hari ini juga Bapak Ibu sekalian tidak bisa langsung menyerap dari sisi bagaimana proses itu dibuat. Silahkan bisa Bapak Ibu sekalian kontak dengan Pak Denny dan kawan-kawan. Karena pada kegiatan work from home ini sendiri, sebenarnya bukan work from home, nanti dari mulai
hari ini sampai ke depan kita akan coba membuka semacam ruang konsultasi bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada problem apa-apa silahkan hubungi langsung dengan Pak Denny. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang saya harapkan dari Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan media online ini untuk melakukan proses perizinan. Jadi Bapak Ibu sekalian juga nanti tidak tersita terkait dengan waktu ataupun apapun lah, saya pikir. Jadi ini pekerjaan yang terkait dengan perizinan ini bisa lebih cepat sesuai dengan janji Pak Jokowi. Jadi perizinan ini tidak bertele-tele, cepat, dan mungkin proses yang masih tetap memerlukan waktu yaitu terkait dengan masalah pengujiannya. Nah, dalam pengujian juga kami sama halnya dengan proses perizinan ini, kami coba lagi menginventaris bagaimana pekerjaan untuk dalam pengujian ini bisa cepat, mekanismenya jadi tidak lama. Artinya berbagai skema akan kita coba buat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai prolog ya. Dan mohon maaf, mungkin saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai akhir karena ada beberapa kegiatan lagi memang terkait dengan masalah pekerjaan di Tenan. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada Pak Denny dan kawan-kawan untuk melanjutkan ini. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak lebih baik lagi dan tentunya layanan meteorologi akan lebih baik bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami minta host yaitu Ibu Anggi untuk menjelaskan tata cara mengenai sosialisasi secara daring. Untuk waktu dan tempat silakan Ibu Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini akan saya tampilkan dulu sekilas video singkat tentang pelayanan izin tipe.
Baik, terima kasih. Tadi itu adalah video sekilas dari aplikasi SIM PKTN. Untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa aplikasi ini merupakan integrasi dari aplikasi yang berada di bawah Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Aplikasi ini baru di launching hari Senin kemarin. Untuk itu, sekilas kita akan praktekkan secara real time bagaimana aplikasi ini berjalan. Untuk masuk ke dalam aplikasi ini, kita akan klik masuk pelaku usaha, kemudian username dan password di sini akan didapat hak aksesnya melalui Inatrade. Sehingga kalau yang sudah punya akun Inatrade, tidak perlu melakukan registrasi lagi, bisa langsung masuk ke aplikasi SIM PKTN ini. Untuk registrasi Inatrade, kita masuk ke inatrade.kemendak.go.id, kemudian lakukan registrasi, dan diisi NIB. NIB ini harus sudah valid terkoneksi ke OSS. Kemudian diisi isian lainnya, dan dikirim register. Nanti langkah berikutnya akan diberitahukan oleh Inatrade itu sendiri. Kemudian apabila sudah mempunyai akun Inatrade, kita masuk ke laman SIM PKTN. Masukkan username dan password yang tadi sudah didaftarkan di Inatrade. Nah, sampai muncul notifikasi berhasil, kita klik OK, nanti akan masuk ke laman Inatrade-nya. Untuk memilih perizinan metrologi, di sini ada pilihan direktorat, dipilih direktorat metrologi, kemudian jenis layanannya dipilih, izin tipe, izin tanda pabrik, rekomendasi impor, surat keterangan barang tidak wajib, dan label tipe. Misal kita akan berikan contoh izin tipe. Nah, di sini Bapak Ibu seperti yang tadi video tayangkan, diisi dokumen-dokumen persyaratannya. Nah, untuk mengupload dokumen baru ini klik di sini. Kemudian nomor dokumennya diisi, nomor dokumen ini diisi nomor surat permohonan. Misal kalau sudah terisi itu kita pilih di sini. Dan yang lainnya pun diisi sesuai dengan jenis perizinan. Kemudian isi jenis UTTP-nya. Nah, jenis UTTP di sini kita mengikuti dari Permendag 67.
Sehingga apabila dari Bapak Ibu ada yang biasanya direkomendasi barang contoh yang jenis UTTP-nya namanya berbeda, hal ini harus mengikuti nama jenis di Permendak 67 sesuai dengan Permendak 67. Ini diisi rincian deskripsi teknisnya. Isian ini adalah akan diisi ke dalam perizinannya, sehingga kami akan tidak akan mengedit isian di sini, sehingga apa yang ditampilkan di sini akan menjadi hasil dari cetakan. Sehingga apabila ada yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, baik itu SKHP atau apa, akan kita tolak dan perusahaan harus mengajukan ulang permohonan baru. Sehingga isian di sini harus benar-benar sesuai dengan persyaratan teknisnya, harus sesuai dengan SKHP maupun dengan manual user manual dari si alat UTTP tersebut. Itu pula pengisian nomor dokumen di sini harus sesuai dengan nomor SKHP dan lain-lain, karena inputan dari pelaku usaha ini sekali lagi akan menjadi output dari perizinan, sehingga apabila ada salah penginput di sini, outputnya pun akan salah. Nah, kemudian diklik tambah tipe. Nah, untuk aplikasi perizinan ini, izin tipe ini, bisa menambahkan beberapa tipe dalam satu produk, dalam satu permohonan. Sehingga yang diupload hanya cukup ini saja yang memang dari masing-masing alat. Untuk surat permohonan, NPWP, NIB, uploadan yang umum hanya sekali saja. Kalau ini misalkan tambah tipe lagi, bisa ditambah lagi, misalkan jenisnya apa, diisi, nanti tambah tipe lagi. Jadi satu permohonan bisa beberapa alat. Kemudian setelah itu dikirim permohonan. Nah, mungkin dari inputan cukup seperti itu. Kemudian setelah input itu di sini akan terlihat nanti, karena tadi nggak dikirim ya, karena ini data asli, nanti pelaku usaha bisa melihat tracking di sini. Tracking izinnya sudah apa, ini yang tadi saya input masih draft karena belum dikirim. Apabila sudah ini bisa langsung dikirim kalau memang sudah sesuai. Kemudian dari kemarin seminggu percobaan input pelaku usaha, dari rata-rata ada juga yang melakukan permohonan tetapi tidak ada di daftar UTTP-nya, tidak ada di daftar izin tipe ini. Nah, berarti kalau memang tidak ada di daftar izin tipe, dia masuknya ke barang tidak wajib izin tipe. Nah, produk yang di barang tidak wajib izin tipe ini adalah isiannya free text, sehingga kalau memang tidak ada di daftar izin tipe, izin tanda pabrik, dan rekomendasi, bisa mengajukan surat keterangan barang tidak wajib izin tipe. Ini isiannya sama seperti tadi, kurang lebihnya tinggal diisi saja, kemudian ditambah data. Sama juga dengan yang lainnya, isiannya sama, kurang lebih seperti izin tipe tadi, baik itu izin tanda pabrik, rekomendasi impor, surat keterangan barang, label tipe. Untuk label tipe pun kita melakukan secara online. Nanti untuk pencetakan tetap dilakukan metrologi, hanya saja pada kegiatan WFH ini mungkin bisa dicetak oleh masing-masing perusahaan.
Nah, dari hasil ini bisa dicek di di tracking. Hasil ininya pun sudah bisa dicek lognya dia udah sampai mana dengan secara detail. Misalkan seperti ini. Nanti di log ini akan dilihat waktunya secara real time, kirim permohonan dari pelaku usaha, kemudian masuk ke proses permohonannya jam berapanya akan terlihat secara detail. Termasuk dari proses-proses di internal direktoratnya akan terlihat secara detail di sini, sehingga pelaku usaha bisa memantau dan memantau perkembangan dari permohonan yang telah diajukan. Nah, kemudian data yang penerbitan yang dihasilkan dari izin ini adalah izin ini merupakan secara digital signature. Jadi izin yang dihasilkan dari SIM PKTN ini tidak membutuhkan lagi tanda tangan basah, sudah menggunakan digital signature melalui QR code ini. Di sini akan mempengaruhi ke proses perizinan akan lebih cepat. Tidak perlu menunggu atasan apabila sedang dinas apa-apa, jadi tidak ada masalah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Nanti akan dinonaktifkan speakernya. Akan diaktifkan speakernya. Terima kasih. Mungkin Pak Denny akan menambahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang telah disampaikan oleh Bu Anggi itu terkait fitur di aplikasi SIM PKTN yang sudah kita luncurkan sejak tanggal 20 yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam fitur di SIM PKTN ini tidak hanya izin tipe, jadi ada izin tipe, izin tanda pabrik, rekomendasi barang contoh yang dulunya masih manual, sekarang bisa online, pembebasan, informasi ke depan, nanti semua pelayanan di kemeteorologian akan online, termasuk cara-cara ulang, uji tipe, kalibrasi maupun verifikasi. Tapi untuk saat ini masih on progress untuk yang cara-cara ulang, uji tipe maupun kalibrasi dan verifikasi. Yang sudah online itu baru perizinan dan non perizinan terkait soal pembebasan, rekomendasi barang contoh, dan label tipe seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di dalam aplikasi ini masih banyak sekali kekurangan. Kami sangat membutuhkan input dari ataupun masukan dari Bapak dan Ibu, dan tolong untuk mulai dicoba ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalaupun ada permasalahan, silakan kontak ke kami dan kami akan bantu semaksimal mungkin. Apabila ada bugs ataupun error di sistem, kami akan coba segera perbaiki seperti itu. Kalau kita menunggu aplikasi ini berjalan secara sempurna, akan sulit sekali kapan akan dimulainya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya akan kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya maupun berkomentar, silakan. Dan di sini kebetulan juga sudah ada hadir teman-teman dari Balai Pengujian ITTP yang melakukan kegiatan uji tipe maupun cara-cara ulang. Jadi Bapak dan Ibu silakan bertanya mengenai semua pelayanan di kemeteorologian ya. Coba akan kami jawab, dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih terkait soal pengujian, kebetulan di sini juga ada teman-teman dari Balai Pengujian. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Anggi sebagai host untuk mengatur atau mengelola mekanisme tanya jawab. Silakan Bu Anggi. Silakan Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Ini sudah ada yang mengajukan raise hand, Pak Denny. Silakan. Langsung saja atau gimana? Langsung saja, silakan. Untuk mengefisienkan waktu. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Saya Jimmy dari Sakti Presisi Indonesia. Saya juga udah mau mengajukan surat perpanjangan izin rekapitulasi untuk timbangan. Dan
seperti alur seperti tadi diperlihatkan tadi, ikutin pendaftaran di Inatred. Setelah itu saya juga sudah dapat password, saya sudah dapat semua username, password, saya sudah masuk di sana. Tapi hari berikutnya saya coba, ternyata password sama username saya tidak berfungsi. Demikian juga sama di SIM PKTN, saya bisa masuk cuma di LPK. Pelaku usaha, password sama username saya tidak bisa masuk. Jadi saya tidak bisa masuk ke Direktorat Meteorologi seperti tadi yang digambarkan tadi di screen tadi. Saya sudah laporkan ke kontak call center yang 24 jam di Inatred, dan hampir 1 jam saya komunikasi dan masih katanya ada kendala teknis. Sampai sekarang saya tidak bisa melaporkan. Ya, izin Pak Jim ya? Ya, betul. Ya, Pak Jim, kalau Bapak sudah bisa masuk ke SIM PKTN ya? Sudah, tapi cuma bisa masuk sampai ke LPK, Pak. Pelaku usaha saya tidak bisa masuk. Jadi saya selalu password saya salah katanya. Saya telepon ke Inakol yang di call center, katanya dijanjikan besok. Tapi sampai sekarang saya juga tidak bisa masuk ke pelaku usaha. Jadi di akun Bapak hanya untuk LPK ya, Pak ya? Iya, betul. Hanya bisa sampai LPK. Pelaku usaha tidak bisa masuk, Pak. Oke. Ini nanti coba kami bantu ya, Pak ya. Karena terkait soal akun di Inatred, coba nanti Bapak, kebetulan di sini ada, kita infokan bahwa Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan, silakan secara email ya ke uptp4.ditmed@kemendak.go.id ataupun sppk@kemendak.go.id, dan ada WhatsApp-nya juga, mungkin Bapak sudah tahu juga. Silakan nanti biar kita data, nanti kita akan bantu segera, Pak ya. Masalah ini memang, mohon maaf, ini kan masih boleh dikatakan masih launching yang baru. Kalau sistem itu belum sepenuhnya running well ya, Pak ya. Masih ada beberapa kendala, tapi memang kebetulan ada perusahaan juga yang sudah berhasil. Salah satunya ada yang sudah hadir juga di sini ya. Beliau sudah berhasil masuk ke sistem, sudah mengajukan, ada yang diterima oleh kita ya, produknya sudah jadi. Ada yang memang produk lain yang isinya adalah penolakan seperti itu, karena mungkin ada yang kurang. Tapi secara pengajuan secara online, perusahaan tersebut sudah bisa, Pak. Jadi ada perusahaan yang bisa. Mungkin Mbak Anggi bisa sampaikan kira-kira beberapa perusahaan sudah mengajukan. Silakan Mbak Anggi. Usulan Bapak akan coba kami catat ya, Pak, yang nanti akan kita telusuri untuk boleh, Pak. Lanjuti, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Nah, iya. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari ini ya. Baik, ini saya unmute. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Saya Dewi dari SCPC. Kami baru tahu mengenai prosedur pendaftaran secara online ini hari ini. Jadi kami belum sempat mencoba. Intinya kan kadang-kadang kalau mengikuti prosedur yang online itu kadang-kadang ada kesulitan, entah dalam hal penggunaan istilah yang mungkin kadang-kadang untuk orang yang awam seperti saya mungkin sulit dipahami atau bagaimana. Jika memang seandainya dalam proses pendaftaran, pengajuan perizinan ada masalah, sebaiknya kami menghubungi kemana yang fast respon gitu. Udah, itu saja. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu bisa kontak, bisa email langsung ke UPTP4 ya. UPTP4, Mbak Anggi bisa di-share dulu. Mbak Anggi coba diketik. Iya, bentar. Alamat emailnya. Atau saya bisa share screen di sistem. Oke, Anggi aja, Mbak Anggi aja, silakan. Jangan di situ kan, kelihatan saya lagi meeting kan. UPTP4
ptp4@ditmed@gmail.com atau ptp4ditmed@kemendak sama SPPK@kemendak.go.id. Ya, kecil ya di depannya. Silakan tolong kontak di sini ya, bisa WhatsApp. Nah, kadang-kadang WhatsApp terus terang karena banyaknya kadang-kadang suka hang lah sistemnya ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa selain WhatsApp juga ajukan email ya, ke 3 email ini silakan. Nanti akan kami follow up. Tolong Ibu sebutkan nama perusahaannya, masalahannya apa ya, akan kami respon. Nah, untuk YouTube untuk informasi mengenai tata cara pelayanan online ini Bapak dan Ibu bisa dapatkan di YouTube Direktorat Meteorologi ya, bisa Bapak search di YouTube-nya Direktorat Meteorologi, ada di sana video-video yang kami share, salah satunya terkait soal mekanisme untuk bagaimana cara menggunakan SIM PKTN aplikasi ini. Itu silakan, dan apabila masih ada kesulitan silakan email juga dan akan coba kami bantu. Mungkin itu ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, selanjutnya Bapak Yoga, ini persilakan. Halo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pak Denny dan Bu Anggi yang saya hormati, terus terang saya sangat apresiasi sekali dengan rencana online ini dan mudah-mudahan kedepannya bisa berlangsung dengan baik. Hanya mungkin terkait dengan rencana pengurusan izin tipe untuk ya kondisi saat ini, apakah secara praktikal ya, apakah kita tetap secara praktikal apakah paralel secara online atau tetap ada yang manual ke UPT 4 di PSP gitu. Ya karena seperti yang kita tahu bahwa salah satu syarat untuk izin tipe adalah adanya SKHP. Yang mana SKHP ini tentu terkait dengan fasilitas lab BBM di lab di kantornya meteorologi sendiri gitu kan ya. Itu kan tentu harus registrasi juga gitu. Nah, apakah ada masih tetap ada dua yang prosedur yang berjalan atau pakai online saja sudah cukup gitu Pak Denny, Bu Anggi. Terima kasih. Sementara cukup Bu Anggi, ya, baik, Pak Denny. Ya. Terima kasih Pak Yoga. Untuk pelayanan perizinan saat ini sudah harus wajib online Pak ya, wajib online. Nah, untuk pengujian memang harus dilakukan di laboratorium ya. Dan saat ini untuk pengajuan pendaftaran untuk uji tipe masih manual. Nanti ke depan akan online juga, mirip kita kalau kita mengajukan paspor ya. Jadi ada pendaftaran. Tapi itu ke depan. Nah, untuk SKHP kami sudah upayakan dan teman-teman Balai TTP pun, Balai Pengujian sudah akan lakukan. SKHP akan kami kirim via email, Pak. Jadi tolong pada saat pengajuan pendaftaran untuk uji tipe, selain nomor kontak, isi juga alamat email yang official, yang memang menjadi satu alamat email yang digunakan kita untuk berkomunikasi. Nanti SKHP akan di-email ke Bapak ya, ke Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu datang ke kantor hanya untuk mengambil SKHP. Bapak dan Ibu sekalian bisa ajukan izin tipe setelah dapat SKHP secara online. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa ke kantor untuk mengambil UTTP yang sudah diuji aja. Sekalian kalau memang Bapak dan Ibu masih membutuhkan hard copy, ya sebenarnya sistem ini sudah pakai barcode ya, sudah secara official sudah diakui ya oleh kita. Tidak perlu hard copy dari kita pun sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu masih membutuhkan, silakan nanti kita akan bantu.
Tapi itu tidak opsi yang boleh dikatakan tidak wajib lah. Jadi kalaupun diprint secara manual oleh Bapak dan Ibu sudah diperbolehkan. Mungkin itu Pak Yoga. Jadi kita buat sistem bahwa SKP akan kita kirim via email ya. Tolong untuk Bapak dan Ibu pada saat mengajukan permohonan uji tipe pendaftaran, isi juga alamat email yang resmi ya. Jangan ya, jadi supaya kami bisa komunikasi ya dan kami bisa kirim SKHP tersebut. Seperti itu Pak Yoga. Okay. Ya, terima kasih Pak Denny. Satu lagi pertanyaan, untuk layanan lab kantor masih tutup sampai tanggal berapa Pak Denny? Ya Bapak dan Ibu sekalian saya informasikan bahwa di Bandung saat ini sudah PSBB dan kami pun sudah mendapatkan surat pemberitahuan dari Kementerian PAN dan RB bahwa kantor kami pelayanan tutup sampai tanggal 13 Mei. 13 Mei ya. Jadi setelah tanggal 13 Mei apabila mudah-mudahan ini COVID ini berakhir ya, kami akan buka tanggal 14 mulai tanggal 14 Mei. Nah, untuk pelayanan in situ, jika Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di sini ada yang meminta permohonan untuk melakukan pengujian di lokasi tempat Bapak dan Ibu sekalian, ya, kami hanya bisa lakukan setelah tanggal 29 Mei. Jadi mungkin setelah Lebaran baru bisa kita lakukan pelayanan in situ, artinya kita datang ke lokasi ataupun ke workshop Bapak dan Ibu. Tapi atau pelayanan di kantor, misalnya Bapak dan Ibu membawa UTTP untuk diuji tipe, dikteran, dan lain-lain, silakan. Akan kami buka pada tanggal 14 Mei 2020, sedangkan untuk pelayanan itu dibuka setelah Lebaran. Dan mudah-mudahan COVID ini segera berakhir, jadi bisa sesuai dengan rencana Pak Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu, Pak. Amin. Terima kasih Pak Denny, Bu Anggi. Sama-sama Pak Yoga. Silakan yang lain. Selanjutnya ada Ibu Aida dari PT Control System ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dengan Aida dari PT Control System. Terkait pelayanan online ini, kebetulan saya juga kemarin itu mengajukan permohonan rekomendasi barang contoh melalui email, karena sebelumnya belum ada informasi harus melalui online. Namun pas saat saya follow up melalui WhatsApp Customer Service UPTP, lalu diarahkan melalui online pada tanggal 21. Saat itu karena baru pertama kali, saya langsung ajukan melalui online dengan informasi yang disampaikan, tata caranya. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebelumnya itu saya sudah dapat informasi melalui WA kalau alat saya itu termasuk gas meter or device. Namun saat saya mengajukan online, di online saya masukkan jenis UTTP tersebut. Ternyata ditolak dengan informasi jenis UTTP-nya bukan meter gas orifice, namun ultrasonic liquid level. Yang kedua saya ajukan lagi, tapi ternyata ditolak lagi karena informasinya jenis UTTP tipe barangnya juga kurang tepat. Jadi saya ajukan lagi yang ketiga dengan informasi dirubah lagi tipe UTTP-nya dan dan jenis UTTP-nya. Yang saya tanyakan ingin saya tanyakan dari mana sebetulnya saya bisa memastikan itu jenis UTTP-nya dari yang pasti ya apa gitu, maksudnya supaya tidak sampai saya 3 kali mengajukan baru bisa gitu. Kebetulan sih kemarin alhamdulillah dibantu sama tim UPTP, jadi prosesnya cepat, saya ditolak terus diajukan lagi, ditolak terus diajukan lagi, kebetulan cepat. Namun maksud saya kalau misalnya kebetulan misalnya tim Dimet sedang tidak bisa informasi kesalahan tersebut, berarti kan itu waktunya agak lama gitu, dari pengajuan penolakan lagi, penolakan lagi gitu. Maksud saya itu sebetulnya dari mana saya bisa tahu itu alat itu sebetulnya masuk ke yang mana yang betulnya gitu. Itu pertama pertanyaan saya. Kedua, kalau boleh tahu sekarang itu untuk HS code
kami itu mengacunya ke HS Code Principal kah atau HS Code dari yang Permendak yang 67 tadi? Itu pertanyaan yang kedua. Karena kan kalau dulu alat UTTP itu kita mengacunya dari custody atau non custody. Nah, kalau sekarang itu apakah hanya dari HS Code aja atau memang kembali seperti dulu dari custody atau non custody? Itu pertanyaan yang kedua. Ketiganya, untuk pelayanan online ini sendiri, apakah akan berjalan seterusnya atau hanya sementara untuk pandemi ini? Cukup itu aja Pak Denny. Ya, baik Bu Aida, nanti mungkin saya dibantu oleh Bu Anggi sama Bu Emma ya. Terkait soal yang Ibu sampaikan bahwa Ibu ngajukan ditolak, ajukan lagi ditolak, itu memang karena sistem yang bicara ya Bu ya. Apabila Ibu ngajukan dan sudah kami terima dan memang harus diproses, ya dengan terpaksa kami akan bikin surat penolakan. Yang pasti produk ataupun output harus kami lakukan apabila di sistem. Nah, mungkin untuk selanjutnya lebih baik Ibu coba pelajari spesifikasi produk yang Ibu akan ajukan. Kalau memang ada pertanyaan, lebih baik Ibu email dulu, bertanya dulu ke kami ya, apakah lewat customer service atau via email, untuk memastikan supaya tidak berulang-ulang dilakukan penolakannya. Penolakan mohon maaf kami lakukan karena mau tidak mau harus kami lakukan apabila secara spesifikasi tidak sesuai seperti itu. Yang kedua terkait soal HS Code. HS Code yang kami gunakan adalah HS Code yang berdasarkan peraturan Permendak 23 tahun 2018 di mana kita disesuaikan dengan peraturan Menteri Perdagangan dan tidak disesuaikan dengan asal barang ya ataupun asal supplier dan lain-lain. Apabila tidak tercantum dalam Permendak, itu ada dua kemungkinan ya Bu ya. Kemungkinan pertama adalah memang barang tersebut bukan barang yang tidak wajib izin tipe. Apabila itu barang itu memang wajib izin tipe. Yang kedua, bisa jadi barang itu wajib izin tipe, tapi HS code-nya tidak sesuai. Nah, untuk yang kedua, ada kemungkinan nanti Ibu akan terkena pengawasan post border. Itu yang saya khawatirkan. Jadi, tolong untuk HS code, coba diskusikan kembali dengan prinsipal ya, ataupun dengan supplier, disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kadang-kadang memang ada banyak sekali yang tidak sesuai ya. Karena saya paham kok ada beberapa yang ada terkait soal alasan dan tertentu yang mungkin tidak akan saya sampaikan di sini. Tapi tolong disesuaikan dengan Permendak. Itu akan menjadi jaminan untuk Bapak dan Ibu sekalian juga dalam berusaha. Seperti tadi yang sampaikan. Jadi kalau memang SK-nya tidak sesuai, akan kami lakukan analisis Bu. Analisis kalau memang itu wajib izin tipe ya dengan terpaksa akan masuk meskipun tidak dapat kami terbitkan izin tipe, nanti produk Ibu itu akan kena post border di sistem pengawasan Ditjen PKTN seperti itu. Dan itu mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah juga yang dapat semacam notifikasi hasil pengawasan post border seperti itu. Nah, itu selanjutnya untuk mekanisme atau secara teknis terkait yang Ibu ajukan meter gas orifice, silakan Bu Emma untuk menjelaskan. Ada Bu Emma di sini, seksi arus panjang dan volume secara detail. Ataupun teman-teman yang melakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh Ibu Aida dari PT Control System. Baik, yang melakukan verifikasi Pak Yudi ya. Pak Yudi ada di sini kah? Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya jelaskan sedikit terkait verifikasi yang kontrol sistem. Kebetulan saya cek satu persatu terkait dokumen dan pengisian di SIM PKTN. Dan saya kebetulan sudah praktek juga ke aturan yang ada dan dilihat secara jelas tentang produk yang dilampirkan
ternyata itu kebetulan tidak sesuai dengan apa yang diajukan yang diisi oleh Ibu Aida yang kemarin itu ya. Kalau dilihat dari spek barangnya sendiri, kebetulan saya kebetulan dikonsultasi juga dengan teman-teman itu lebih mengacu ke kemarin itu apa ya yang digunakan. Nah, setelah verifikasi bahwa itu masuknya ke flow meter, karena spek yang setelah saya baca itu masuknya flow meter. Terus di sini HS code juga itu masih yang 10 digit, harusnya yang 8 digit. Kebetulan kalau misalkan nanti berubah ke jenis WTP flow meter itu berubah juga HS code-nya. Yang sebelumnya 9026 1030 jadi 98 20 90. Terus yang terakhir itu apa ya? Oh, penamaan aja, untuk penamaan di data produknya mungkin bisa disesuaikan lagi. Jadi nanti yang Ibu lampirkan sama yang Ibu isi di aplikasi itu mohon disesuaikan Bu ya. Jadi ini ada beberapa yang kurang sesuai, misalkan kayak penamaan atau penulisan juga agak kurang sesuai. Jadi yang dilampirkan sama yang ditulis itu harus sama supaya biar cepat verifikasinya Bu. Baik, sementara itu saja mungkin dari Ibu Emma lebih jelasnya. Ya, terima kasih Bu Aida. Saya jelaskan ini. Jadi permohonan di awal itu alat ukurnya ultrasonic liquid level detection. Jadi dengan HS code-nya 9026 1030. Gas orifis itu HS code-nya 9028 1090. Jadi dari situ pun sudah tidak sesuai, kami tolak, akhirnya kami tolak. Nah, dari sebenarnya alat ukur yang Ibu ajukan itu membingungkan Bu. Jadi penamaannya level, tapi di deskripsinya atau di uraiannya itu lebih mengarah ke flow meter Bu. Jadi akhirnya kami setelah lihat fungsinya, alat ukurnya itu adalah masuknya ke flow meter. Tapi dari penamaan itu level dan HS code-nya juga level. Tapi berhubung yang saya sarankan 9 dokumennya pasti sesuai dengan HS code-nya ya 9026 1030 yang Ibu punyai. Jadi agar tidak bermasalah di bea cukai, jadi Ibu ajukan dulu sesuai dengan dokumen yang Ibu punya yaitu 9026 1030. Tapi mungkin pemilihan di SIM PKTN di SIM PKTN-nya yang sama dengan HS code Ibu 9026 1030. Maaf ya, ini komennya emang putus-putus ini dari saya, mungkin ini ya networknya sinyalnya bisa diterima Bu Aida. Ya, mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih Bu Aida. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kondisi memang kadang-kadang rekan-rekan kami pada saat penjelasan karena keterbatasan sinyal ya, kadang-kadang terputus-putus seperti itu. Baik, mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian yang akan bertanya kembali, kita masih banyak cukup waktu untuk berdiskusi. Ya, untuk selanjutnya Bapak Faisal Ardi, silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardi dari Pertamina Gas. Mau menanyakan, kan kemarin tanggal 12 Maret kami sudah mengurus 15 perat orifis. Nah, itu apakah memungkinkan nggak misalkan kalau sudah selesai nanti pengambilannya dikirim gitu atau bagaimana ya? Jika barangkali sudah selesai diurus. Mungkin nanti yang bantu jawab Pak
Hikmat ya, silakan Pak Hikmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kedengaran ya suaranya kayak ini. Terima kasih Pak Denny. Untuk Pak Faisal, mohon izin Pak untuk plat oripis yang milik Pertamina. Mohon izin Pak kalau bisa di-share nomor ordernya Pak. Kami akan coba periksa apakah itu sudah selesai atau belumnya. Karena terakhir kami menyelesaikan beberapa nomor order plat oripis. Nah kemudian kalau sudah selesai, kami juga ini tidak tahu karena kami lagi PSBB juga ini apakah bisa dikirim atau bagaimana karena saat ini kami juga agak kesulitan kalau untuk ke kantor gitu Pak. Gitu. Mohon nanti bisa koordinasi lewat WhatsApp ya Pak ya. Iya Pak. Nomor ordernya tadi udah WhatsApp sih 20/0717/01/015 ada Pak, di chat. Pak Faisal boleh di WA ke nomor saya ya, mungkin nanti Oke Pak. Iya. Japri aja ya Pak ya, mohon izin Oke, ya. Pak. Boleh Pak. Ya, biar saya ada catatannya. Ya. Boleh Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Ya baik, terima kasih Pak Hikmat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian untuk kondisi PSBB ini memang kita ada keterbatasan untuk ke kantong. Tapi sudah concern Pak Direktur ya akan coba beberapa barang yang sudah ataupun UTTP yang sudah dalam kondisi pengujian yang sebelum masa COVID ini akan coba kita selesaikan satu persatu. Tapi mohon maaf, mungkin kita tidak bisa langsung full pelayanan untuk yang kondisi PSBB ini, teman akan lakukan mekanisme bergilir seperti itu karena agak sulit juga kita untuk masuk ke kantor ya dalam kondisi seperti ini, tapi akan coba kita lakukan penyelesaian terhadap UTTP ataupun barang yang sudah masuk ke laboratorium seperti itu. Akan kami selesaikan. Silakan untuk yang lain Bapak dan Ibu. Yang ingin bertanya, Mbak Anggi silakan. Ada yang lain lagi? Silakan selanjutnya Bapak Aris Solihin dari PT Walinus. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny mau tanya Pak, ini kan untuk meter station yang di tempat kami itu di daerah Gresik, itu kan sudah waktunya untuk dilakukan kalibrasi tahunan per April ini tanggal 25 seharusnya. Tetapi karena kondisi seperti ini, apakah bisa juga dilakukan secara online Pak? Sementara kan setiap tahun itu harus ada petugas dari Ditmed itu ya untuk witness ke lokasi. Seperti itu Pak. Prosedurnya seperti apa Pak? Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mendapatkan surat dari Pak Direktur yang terkait soal perubahan penundaan pelayanan. Di dalam poin terakhir itu disebutkan untuk kegiatan cara-cara ulang, verifikasi ataupun verifikasi ulang, cara-cara ulang UTTP dan verifikasi atau verifikasi ulang standar ukuran, di mana digunakan untuk sektor energi dan ketahanan pangan, kita bisa menggunakan mekanisme witnessing secara daring, sekalian. Kita buka peluang itu. Namun untuk memastikan, karena kan kita harus lihat, karena kita tetap melakukan, kita yang bertanggung jawab terhadap hasil pengujian, kami minta Bapak dan Ibu sekalian untuk mengajukan permohonan secara resmi. Dokumen-dokumen yang diperlukan apa saja silakan diajukan. Nanti akan kita lakukan studi kelayakan. Ya, studi kelayakan ini dibutuhkan untuk memastikan metode pengujian itu sama dengan yang biasa kami lakukan. Yang kedua, standar ukuran yang digunakan oleh pihak ketiga atau pihak yang melakukan pengujian itu sudah telusur. Yang lainnya adalah untuk menjamin bahwa hasil pengujian atau pengukuran terpercaya dan bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Jadi kita akan lakukan analisis berupa studi kelayakan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi silakan ajukan, akan kami
proses seperti itu. Dan yang pasti yang akan kami buka adalah peluang untuk tera dan tera ulang, UTTP dan verifikasi atau verifikasi ulang standar ukuran di sektor energi dan ketahanan pangan. Itu sangat urgent sekali ya. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan. Akan kita lakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Silakan diajukan. Begitu Pak Aris. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak, sudah jelas. Ya, baik. Silakan untuk yang lain. Selanjutnya Bapak Eko Aji ya dari Pratiwi Putri Sulung. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Eko Aji dari PT Pratiwi Putri Sulung. Hendak menanyakan dua hal Pak. Tadi yang sudah ditanyakan oleh Pak Aris juga terkait dengan daring sudah dijawab. Tadi disebutkan bahwa untuk sektor energi dan ketahanan pangan itu memang jadi urgensi untuk melakukan tera secara daring ya, tera ulang secara daring. Nah, pertanyaan kami, prosedur untuk dapat melakukan kalibrasi secara online tadi itu pengajuannya melalui jalur resmi seperti biasanya atau seperti apa Pak? Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan pelaksanaan kalibrasi di luar negeri. Mengingat posisi sekarang ini kan pandemik ini yang terkena bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di negara-negara yang memang pada dasarnya memiliki fasilitas untuk wet kalibrasi, namun mereka tidak mengizinkan adanya witness gitu Pak. Jadi kita tidak bisa datang ke sana, tapi mereka akan bisa mungkin akan melakukan hal yang sama yaitu melalui online atau bahkan mungkin tidak ada witness sama sekali. Nah, seperti itu prosedurnya dari meteorologi, apakah sudah ada peraturannya atau seperti apa Pak? Terima kasih pertanyaan dari saya. Baik Pak Aji dari Pratiwi Putri Sulung untuk mekanisme pengajuan witnessing secara daring, praktis Bapak harus mengajukan surat resmi, tidak perlu kirim surat, di email aja, scan email ke kami, ke PTP4, @kemendak.id ataupun Gmail atau ya, alamat yang sudah disampaikan ataupun via WhatsApp, ya di surat kami sudah disebutkan. Oke. Jadi Bapak tidak perlu ajukan surat via surat. Ya, jadi tapi surat resmi ya Pak ya, jangan surat pribadi seperti itu. Oh iya Pak. Bisa memastikan kan ya, tergantung ya terserah mekanisme Bapak seperti apa, yang pasti kita butuh surat resmi yang ada kopi surat dari perusahaan. Silakan di email ke kami dan kami akan coba kalau memang ada dokumen-dokumen yang perlu untuk disampaikan sekalian aja dilampirkan di attach di email itu ya, akan kami lakukan studi kelayakan, dan kalau memang dibutuhkan kami akan menjadwalkan untuk daring koordinasi semacam ini Pak. Jadi menggunakan aplikasi akan cuma lakukan daring koordinasi dan apabila Bapak dan Ibu Bapak ini khusus dari PPS terkait soal witnessing di luar negeri, memang kondisi saat ini tidak dimungkinkan, kami pun tidak bisa berangkat ya tugasnya, dan di negara tujuan pun belum tentu bisa nerima. Nah ini tolong Bapak koordinasi dengan SKK Migas sebagai operatornya. Nanti kita diskusikan untuk kegiatan di hulu migas, kami minta surat resmi dari SKK Migas ya Pak ya. Oke Pak. Tolong Bapak sebagai K3S-nya ajukan ke SKK Migas supaya kita proses juga, dan kami tidak menutup kemungkinan kalau memang sesuatu hal yang memang kan sektor energi sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya, masyarakat sangat membutuhkan, dan juga kegiatan ekspor juga dan lain-lain. Nah, kalau memang secara analisis kami dan memang itu diakui juga oleh K3 oleh SKK Migas dan Ditjen Migas, tidak tutup kemungkinan akan kita lakukan dispensasi seperti itu.
Tapi kami mohon bantuan dari Bapak juga untuk koordinasi dengan SKK Migas maupun Dirjen Migas. Karena untuk kegiatan di hulu migas, 3 instansi pemerintah itu harus sepaham dan sepakat, Pak. Intinya gitu, Pak. Sepaham dan sepakat, SKK Migas, Dirjen Migas, dan Direktorat. Kalau memang sudah sepakat semua, tidak tertutup kemungkinan dilakukan dispensasi. Baik, baik, baik Pak. Ya, cukup jelas Pak. Tambahan sedikit satu Pak, terkait dengan meter-meter yang under service kami, yang memang itu sudah lewat masa kadaluarsanya ke HP-nya, itu akan kami coba kirimkan surat atau email terkait jadwalnya Pak ya, karena kan cukup banyak nih Pak, karena sebelumnya kan surat edaran dari Dit Meteorologi itu hanya memberikan dispensasi keringanan keterlambatan melakukan melakukan kalibrasi on-site gitu. Namun yang terakhir ini kan ada update bisa melakukan secara daring. Apakah artinya memang semua yang sudah terlambat itu bisa kita ajukan sebagai online kalibrasi Pak? Seperti itu. Pada prinsipnya dimungkinkan Pak. Cuman ini disesuaikan dengan studi kelayakan oleh kita ya Pak ya. Karena kan kita yang bertanggung jawab loh Pak terkait soal pengujian itu, meskipun Bapak yang melakukan pengujian. Betul, betul. Karena kan kalau kita terbitkan SKP, itu udah tanggung jawab di tangan teman-teman yang melakukan pengujian maupun secara besar, secara umum ya dari kami juga. Baik, terima kasih Pak Denny. Pastinya kami harus melakukan studi kelayakan, dan ini untuk studi kelayakan memang butuh waktu Pak. Jadi lebih baik Bapak ajukan jauh-jauh hari sebelumnya, karena kita akan melakukan analisis terlebih. Baik. Jangan mendadak. Siap, siap. Baik, silakan untuk yang lain. Bapak dan Ibu yang lain, silakan. Baik, selanjutnya Bapak Benson Alex. Silakan Pak. Udah. Halo. Ya kamu aja. Oh iya. Silakan Pak Benson. Iya, harus yang sini. Halo. Udah ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya stafnya Pak Benson Pak. Mau menanyakan, kebetulan kan saya juga nanti ada izin tanda pabrik yang memang sudah masa berlakunya mau habis. Cuman tadi saya sekilas ngelihat di yang file PDF-nya itu manual ya Pak, manual cara pengisian itu di situ tidak ada tertulisnya untuk perpanjangan Pak. Jadi apakah saya ngisinya di permohonan baru atau gimana ya Pak? Udah itu aja Bu. Ya, sama paling satu lagi Pak. Sebelumnya kan saya sudah pernah mengajukan di isi data juga di sppk.kemendak.go.id. Apakah username dan password yang saya isi di situ masih bisa digunakan di Inatred atau gimana ya Pak? Atau memang saya harus isi lagi di Inatred? Ya, baik Pak. Baik Ibu, sudah saya tangkap. Terima kasih Pak. Ibu. Jadi prinsipnya mungkin untuk Bapak dan Ibu sekalian bahwa username di sppk.kemendak.id aplikasi yang lalu itu tidak bisa digunakan untuk SIM PKTN. Karena untuk SIM PKTN kita menggunakan username atau akun yang ada di Inatred. Jadi tolong Bapak dan Ibu sekalian pastikan bahwa pada saat pendaftaran akun di Inatred itu berjalan dengan baik ya, sudah berhasil seperti itu. Apabila sudah, maka secara praktis bisa digunakan untuk di SIM PKTN. Jadi yang akun yang sudah didapatkan di Inatred itu bisa digunakan untuk SIM PKTN karena kita sudah terintegrasi untuk datanya, untuk akunnya seperti itu. Nah, terkait soal izin tanah pabrik, di mekanisme di sini ada di perpanjangannya. Mungkin Mbak Anggi bisa sampaikan, silakan Mbak Anggi. Untuk perpanjangan izin tanda pabrik? Untuk perpanjangan izin tanda pabrik, ada pilihannya Bu di izin tanda pabrik, diklik jenis permohonannya perpanjangan. Seperti itu. Cuman kalau memang nanti mungkin masih ada kendala teknis, bisa di WA saja ke call center-nya UPTP 4. Karena seperti yang Pak Jim kemarin ngajuin ya ada perpanjangan SKIRT, kemarin ternyata hanya masih mengakomodir perpanjangan yang pernah melakukan di aplikasi SIM PKTN. Oleh karena itu, yang perpanjangan SKRIT pun kita masih develop lagi agar bisa
mengambil data dari yang Inetrade itu. Nah, kemudian untuk perpanjangan izin tanda pabrik seharusnya sih sudah bisa Bu, ada fitur perpanjangan di pilihan menunya, jenis permohonannya perpanjangan. Nanti kalau memang ada kendala bisa dikoordinasikan lewat WhatsApp di call center UPTP 4. Mungkin segitu Pak Denny. Baik, silakan bagi Bapak dan Ibu yang lainnya. Silakan kalau yang bertanya menggunakan fitur ini. Untuk selanjutnya, untuk fitur Ryzen diklik aja ya Bu ya, di sebelah kanan ada Bapak Aksanul ya? Ya. Jadi usaha Cunlan itu ingin bertanya, tolong di ini. Iya, terima kasih. Ya silakan Pak. Ini Bapak Aksanul dulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Direktorat Meteorologi atas sesi ini. Perkenalkan, nama saya Aksanul dari PT Intex Teknika Tama Industri. Kami biasa melakukan uji tera dan tera ulang di Bandung. Kebetulan pada bulan Februari dan Maret kami sempat melakukan pengujian tera dan tera ulang di Lab Meteorologi Bandung YTTP BBM, dan kemudian SKHP dari alat tersebut kami belum mendapatkan informasi apakah sudah terbit atau belum. Pertanyaan saya sederhana aja Pak, apakah bisa nantinya SKHP tersebut diinfokan by email atau di-scan seperti itu filenya, karena selama ini biasanya dari PT Intex selalu melakukan penjemputan begitu kan, seperti biasa sertifikatnya diambil di Bandung. Dalam situasi ini seperti apa teknis penginformasian terkait SKHP itu Pak? Gitu aja pertanyaannya Pak. Ya, baik Pak Aksanul ya. Iya Pak. Pada prinsipnya dimungkinkan kita kirim ke email, tapi untuk pastinya Pak Hikmat, silakan Pak Hikmat sebagai penanggung jawab di pelayanan di BPSDP sebagai pengujian, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Hasanul. Ya, waalaikumsalam Pak. Memang Intex ini kan sudah sering ya ke Direktorat ke Lab BBM. Iya Pak. Ya, jadi memang apa yang disampaikan Pak Denny sebelumnya tadi, ke depan kita akan menyampaikan keterangan hasil pengujian by email. Namun mohon juga agar waktu pendaftaran itu diisi email ofisialnya. Oh iya Pak. Sehingga kami bisa menyampaikan SKHP-nya melalui email. Pak. Baik Pak Hikmat, untuk yang misalkan saya punya order di Februari gitu Pak, idealnya kan 2 minggu setelah pengujian biasanya kita terima informasi nih kalau SKHP-nya udah terbit silakan dijemput ke Bandung. Kalau sekarang gimana Pak? Apakah memungkinkan untuk dikirim tadi itu? Apa saya perlu send email saya gitu? Ya, kalau untuk saat ini Pak, mohon izin. Kami harus pertama cek dulu ya SKHP-nya, karena terhitung tanggal 17 atau 16 Maret ya, kami sudah tidak masuk kerja, jadi udah tidak masuk kantor, maksudnya kerja di rumah saja. Jadi kami harus ngecek dulu dan mungkin ya terpaksa mungkin kami juga harus ke kantor nanti. Namun situasinya nih PSBB, jadi kami agak kesulitan ke kantor gitu Pak. Oh iya baik kalau ya, gitu. Nanti coba kami koordinasi dulu Pak. Iya baik Pak Hikmat, terima kasih banyak ya. Pak atas penjelasannya. Pertanyaan saya cukup itu aja. Iya, makasih Pak Hasanul. Iya Pak, sama-sama Pak. Iya,
Baik, berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa diklik ya di partisipan itu ada tombol raise hand. Jadi saya tinggal, ini akan berdasarkan urutan siapa yang duluan. Kemudian ini berikutnya ada yang sudah raise hand, Sanda ya. Ya. Ya, selamat siang. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan aja, beberapa bulan yang lalu itu saya ada HS code untuk timbangan. Nah, ternyata itu masuk ke pembebasan untuk izin tipe. Nah, saya mau tanya aja, itu kalau misalkan nanti saya ada HS code baru yang saya bisa tahunya itu dia tidak termasuk dalam pembebasan izin tipe itu dari mana? Terus kemudian tanpa saya harus tanya ke call center kayak waktu beberapa bulan kemarin. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu kemungkinan kan saya ada produk saya untuk masuk ke dalam izin tipe. Nah, pertanyaannya itu tetap saya ajukan lewat SIMPKTN itu. Terus untuk pengujiannya tetap mengikuti di info Pak Denny tadi di tanggal 29 Mei. Atau ada perubahan atau bagaimana, nanti saya minta tolong untuk diinfokan kembali. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, Bu Sanda saya coba jawab. Ibu dari PT ISIDA ya? Ya, betul. Ya, kan ISIDA itu biasanya produk-produk yang check layer lah ya. Jadi pengujiannya hanya bisa dilakukan di in situ, tidak bisa di lab. Artinya untuk pengujiannya itu mohon maaf hanya dapat kami lakukan setelah tanggal 29 Mei. Karena tanggal 29 ya? Iya, dalam kondisi seperti ini kami pun agak sulit. Ini ada pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Saya coba sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian. Kami apabila melakukan pengujian itu di luar kantor, ya, di luar kantor kami, pernah diskusi juga dengan salah satu perusahaan gas negara. Dan kami itu kalau petugas melakukan pengujian di in situ itu harus wajib dikarantina 14 hari, Bu. Wajib dikarantina 14 hari sebelum hari H pengujian. Nah, setelah kita lakukan pengujian, pada saat nyampe ke Bandung, kita dikarantina lagi 14 hari. Jadi paling tidak kita 1 bulan, Bu. Sehingga kami membuat kebijakan hanya setelah tanggal 29 Mei. Itu pun yang mudah-mudahan ini kita berdoa semua supaya COVID ini segera berakhir. Kalau memang tidak bisa di kondisi tidak dimungkinkan karena ada himbauan lagi dari pimpinan kita, dari Pak Presiden maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini kan kami dapat 29 Mei itu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kalau ada perpanjang ya paling tidak ya kami akan coba perpanjang kembali kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Tapi kita berdoa supaya ini bisa berakhir. Nah, kalau memang kondisi bisa berakhir, kami akan lakukan setelah Lebaran. Ini salah satu argumen kami ya Bu ya. Mohon maaf, bukan kami tidak mau melayani, karena proses karantina ini paling tidak sebelum berangkat 2 minggu, setelah pulang pun 2 minggu, 1 bulan itu tugas kami itu tidak ngerjain apa-apa di lokasi 2 minggu, di kantor pun di rumah 2 minggu. Ini kondisi yang tidak bisa kami hindari. Untuk pengujian. Tapi saya tetap mengajukan aja ya. Ya, silakan Ibu ngajukan setelah tanggal 29 Mei lah, silakan ajukan. Setelah tanggal 29 berarti. Ya, untuk HS code itu harus dilihat, Ibu bisa lihat di Permendak 23 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendak nomor 74 tahun 2012 tentang PTP asal impor. Di Permendak 23 Kemendak apa Pak? Maaf. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2018. Itu sudah ada HS code-nya, rincian HS code yang wajib izin. Kalau di luar itu tidak wajib izin gitu. Tapi hati-hati Bu ya. Ya, tapi hati-hati saya sampaikan lagi, hati-hati. Kadang-kadang HS code itu tidak sesuai antara di aturan di negara kita dengan yang di prinsipal. Tapi upayakan prinsipal itu mengikuti dengan yang aturan di kita. Karena kita pun menggunakan kode HS code secara internasional ya Bu ya, kita dapat dari Bea Cukai. Nah, kalau dinyatakan ternyata HS code berbeda tapi tidak wajib izin tipu dan barang itu memang yang sebenarnya wajib izin tipu, nanti perusahaan Ibu bisa kena pengawasan cross-border. Iya. Jadi sesuaikan dulu, pastikan dulu, pelajari dulu spesifikasi barangnya, apakah itu masuk HS code yang diatur oleh pemerintah Indonesia atau tidak. Kalau memang barangnya
memenuhi secara spesifikasi sesuai dengan diatur dengan Permendak, ya ikutilah HS code yang kita. Tidak ada maksud apa-apa supaya kita tidak perusahaan ibu tidak terkena post border, karena konsep post border itu barang-barang itu bisa masuk ibu. Tapi konsekuensinya apabila perusahaan yang telah melanggar beberapa kali itu NIB-nya bisa dicabut. NIB bisa dicabut. Nah, kalau NIB dicabut ya sulit nanti ibu untuk melakukan usaha. Baik, untuk yang lain silahkan. Makasih Pak Den. Ya, Pak. Bu Sandra. Ya, terima kasih. Dari usaha Cunlan ya. Apa? Silakan Mbak Anggi. Bu Anggi. Selanjutnya dari Aan Sulistiawan, PT Iwan Sejati. Silakan Pak. Baik, Bapak, Ibu, selamat pagi menjelang siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat, selalu ya Pak, dengan keluarga. Amin ya Rabbal alamin. Saya hanya cuma mau tanya satu pertanyaan aja Pak, Bu. Untuk peralatan mesti dikalibrasi di metrologi seperti DWT, terus proses kalibrator, operator kalibrator dan sebagainya, itu nanti kalau ada yang habis di masa PSBB ini, bagaimana cara proses perpanjangannya ya Pak? Sampai dengan keluar surat, atau kan selama ini kan biasanya kita mengirimkan peralatan ke Bandung dan sebagainya, kita ikut prosedur sampai bisa keluar suratnya. Nah kalau kondisi seperti ini kan kita sendiri nggak bisa keluar dari Jabodetabek, dan di Bandung juga libur juga nggak di kantor gitu. Nah itu prosesnya seperti apa ya Pak? Bisa minta tolong jelaskan. Terima kasih Pak. Bapak dan Ibu sekalian, kantor kita kalau memang membutuhkan pelayanan di kantor ya, dalam hal ini yang Bapak Aan sampaikan, artinya kan pengujiannya ataupun kalibrasinya dilakukan di kantor ya, bukan di in situ atau di tempat pakai. Ya. Itu dapat kami layani setelah tanggal 14 Mei Pak. Mulai tanggal 14 bukan setelah, mulai tanggal 14 Mei. Itu Bapak kita bisa dalam kondisi saat ini kita WFH sampai tanggal 13 Mei. Mudah-mudahan memang itu tidak diperpanjang seperti itu. Nanti kalaupun diperpanjang akan kami terbitkan surat resmi. Tapi dalam kondisi saat ini yang belum ada pemberitahuan lagi untuk diperpanjang, untuk pelayanan di kantor, Bapak dan Ibu bisa ajukan mulai tanggal 14 Mei. Nah, untuk terkait soal PSBB di wilayah Jakarta, nanti Bapak dan Ibu, seingat saya, setahu saya, Bapak dan Ibu bisa sih ke Bandung asal ada surat tugas. Okay. Seingat saya, tapi Bapak coba diskusikan juga dengan manajemen ataupun pimpinan di kantor. Seperti itu. Jadi prinsipnya kita bisa membuka pelayanan mulai tanggal 14 Mei 2020. Ya, Pak. Itu pelayanan di kantor ya. Kalau in situ itu di lokasi tempat pakai itu mulai tanggal 20, setelah tanggal 20. Ya. Setelah 20. Oke Pak, makasih Pak Denny. Ya baik. Selanjutnya. Ya, selanjutnya dari PT Usaha Cunlan Indonesia, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya, waktu tanggal bulan Februari saya ada ajuin pengujian pompa dispenser merek Mepsan Turki. Nah, di situ merek Eagle Star dari Cina. Nah, di situ keterangannya gagal. Cuma sampai sekarang saya belum dapat KHP-nya. Nah, apakah bisa dengan pengujian yang gagal itu saya bisa ajuin online untuk pengujian izin tipe lagi? Kalau gagal sih nggak bisa Bu, pasti kita tolak nantinya. Kalau Ibu tetap mengajukan sih diterima, tapi akan ada terbit surat penolakan. Jadi gimana Bu? Jadi seharusnya saya harus ajuin ulang, maksudnya pengujian ulang alatnya lagi bawa ke sana gitu Pak? Barangnya sudah dibawa lagi oleh Ibu? Iya, sudah saya tarik lagi. Oh ya iya, harus ke kantor lagi untuk diuji Bu. Oh gitu. Mungkin kalau ada yang beberapa parameter pengujian yang tidak memenuhi syarat, yaitu Ibu bisa lakukan modifikasi terhadap TTP-nya. Modifikasinya mungkin ada beberapa komponen yang memang tidak sesuai gitu ya. Nanti Ibu diskusikan aja dengan prinsipal. Oh gitu, oke jadi Pak kalau dengan gitu. Prinsipal kan biasanya kan kalau untuk yang tidak memenuhi syarat kita di KHP-nya disebutkan uji apa aja yang tidak memenuhi syarat. Ibu kita bisa diskusikan dengan prinsipal bahwa berdasarkan hasil pengujian Indonesia ada beberapa parameter yang tidak diuji. Saya yakin prinsipal di negara asalnya tahu itu.
komponen Oh apa iya. yang harus diperbaiki. Cuma sampai sekarang saya belum dapat KHP-nya nih Pak. Oh ya, silakan Selesai dengan bulan Maret Pak. bulan Maret nanti mungkin dari Pak Hikmat akan coba bantu untuk mengirimkan SKHP-nya. Nanti Oh Ibu iya. coba sampaikan aja nomor ordernya berapa ya Bu ya. Bisa Saya langsung ke WhatsApp meteorologi itu Pak. ya WhatsApp meteorologi, ataupun kalau memang Ibu sudah punya kontak Pak Hikmat silakan. Pak Hikmat kalau mau menambahkan. Terima kasih Pak. Selesainya bulan Maret kemarin ya Bu ya? Iya betul Pak. Ya, jadi barangkali ini karena kami juga belum dapat konsep atau laporan hasil pengujian ya dari teman-teman di lab BBM. Nanti kami akan koordinasikan dengan teman-teman lab BBM. Ibu mohon izin nomor ordernya bisa disampaikan. 20 strip 20 strip 0353 0353 strip 01 strip 01. strip 001. Oke. Pompa BBM ya Bu ya dari Ya, Cina. Pak. Iya. Ya Iya, tadi betul. sebagaimana yang disampaikan Pak Denny, kalau untuk mengajukan ulang ya pompanya harus dikirim lagi. Kemudian yang kemarin gagal itu nanti di keterangan hasil pengujian dan laporannya itu akan kami informasikan apa aja yang gagalnya itu. Iya. Iya Pak. Iya. Saya Terima tunggu kasih. saya WhatsApp aja ya Pak. Oh boleh Bu. Iya. Oke deh kalau gitu ya. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga Bu. Silakan untuk Bapak dan Ibu yang lain. Selanjutnya Bapak Muhammad Husni, silakan Pak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan kita juga sudah diwakili sama Mas Eko Haji Pak. Cuma keterkaitan yang untuk kita juga ada pekerjaan sama kontrol sistem Pak, itu yang witness yang di Belanda yang di Lulup itu untuk yang kegiatan di BLNGG. Sampai saat ini kita karena itu dijadwalkan nanti di bulan Mei Pak untuk via online-nya. Mungkin tadi saya udah privat sama ke Mbak Aida kontrol sistem, untuk disposisinya sudah ada petugasnya belum, itu saya belum dapat informasinya Pak. Mohon izin Pak, ini terkait soal pelayanan ini ya, fitness di luar. Ya Pak Denny. Iya, ini fitness di luar ya Pak ya? Iya Pak, tapi kegiatannya memang ini untuk di bulan Mei Pak. Oh, bulan Mei, tanggalnya belum pasti ya Pak ya? Tanggalnya kita minta kepastian nunggu kepastian dari kontrol sistem Pak. Bapak tolong pastikan juga negara tujuannya rencananya di mana, terus kira-kira itu negara tersebut kena lockdown juga nggak? Hati-hati Pak. Ini di Belanda Pak, di Euroloop. Oke, dan coba dipastikan juga ke Euroloopnya di Belanda, apakah untuk tanggal yang dipastikan. Saran saya sih mungkin di awal Juni ya Pak, kalau bagusnya sih Pak. Oh baik Pak ya. Di awal Juni ya, kan sesuai dengan ketentuan di negara kita, mungkin setelah Juni baru bisa. Bapak pastikan juga di Euroloop, di laboratorium Euroloopnya itu bisa menerima petugas kita di awal Juni. Tolong dipastikan juga. Seperti itu Pak. Baik Pak. Ya, itu ya Pak ya. Ya mungkin ceritanya cukup Pak, pertanyaannya Pak. Ya baik. Silakan dari yang lain. Baik, selanjutnya Bapak atau Ibu Omni. Silakan. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, Bu maaf saya tadi agak telat joinnya. Nggak tahu ini pertanyaannya sudah ada yang ngajukan atau belum. Jadi waktu lalu kami kan ada ajukan izin tipe dan sudah ada KHP
yang kami dapatkan dari BPUTP, tapi belum kami ambil. Jadi KHP-nya waktu itu kami masih difotokan saja. Nah, ini kami mau ajukan untuk izin tipenya, apakah bisa melalui online dengan foto yang kami dapatkan tersebut. Itu saja. Terima kasih. Ya, Ibu mohon ajukan aja ke call center kita ya untuk dikirim ataupun di email SKHP-nya. Karena kalau foto itu kurang begitu jelas ya Bu untuk dilakukan analisis. Iya, jadi kami ajukan permohonan untuk dikirimkan dulu ya Pak, melalui email ya. Iya, ya Ibu tolong kontak aja melalui WhatsApp bisa, melalui email bisa untuk segera dikirim ke alamat email Ibu ya. Oh iya. Setelah itu Bapak Ibu bisa ajukan ke kita melalui aplikasi di SIMPK. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari sudah itu saja. Ya, terima kasih ya Bu ya. Untuk yang lainnya Bapak dan Ibu. Selanjutnya PT Berko Berkah Mandiri. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada tanggal 4 Februari kami sempat mengirimkan permohonan uji tipe UTTP dan tanggal nomor surat 023 pada tanggal yang sama 4 Februari. Pertanyaannya, sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi ya, untuk kejelasannya. Yang kedua pertanyaan, apakah kita perlu mengajukan baru atau seperti apa? Pak Denny, mohon penjelasan. Terima kasih. Oh, jadi ya Bapak, maaf, Bapak dari PT Berko Berkah itu ajukan uji tipe tapi belum ada informasi hasilnya bagaimana gitu. Iya, betul. Ya Bapak nanti tolong, mungkin ini kan untuk penyelesaian seperti ini hanya bisa dilakukan case by case ya Pak ya. Nanti tolong Bapak sampaikan nomor ordernya Pak ya, nomor ordernya ke WhatsApp ataupun email yang tadi kami sampaikan untuk kita bisa lacak ya. Nanti kita informasikan hasilnya seperti apa. Nomor ordernya bisa kami kirim kemana Pak? Bapak bisa WhatsApp tadi ataupun alamat email ya yang tadi kita nanti sama Anggi tolong disampaikan lagi, Bu Anggi sampaikan lagi WhatsApp sama alamat email di-share lagi di share screen ya supaya Bapak dan Ibu bisa mencatat. Baik. Mungkin itu ya dari Bapak dari PT Berko Berkah Mandiri. Jadi kita akan coba cek ya berdasarkan nomor order yang Bapak sampaikan. Siap, baik. Terima kasih. Saat ini mungkin belum bisa kami cek ya Pak ya. Baik, baik. Ya, makasih ya Pak ya. Baik, yang lain, Anggi tolong share screen lagi yang WhatsApp sama alamat email untuk pertanyaan, pengajuan dan silakan. Ya baik Pak. Ini sambil selanjutnya ya Pak, biar ya. Selanjutnya Bapak Hadian Syah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hadian Syah Pak. Saya mewakili PT Karing Anggau Gapura Terminal Energi. Kebetulan kami mau proses izin tipe yang baru untuk beberapa peralatan UTTP, yaitu meter, turbin meter, dan juga PD meter, Bapak. Mohon maaf sebelumnya karena kami awam. Pertanyaan pertama, saya mau tanya apakah dalam rangkaian proses izin tipe nanti akan keluar juga SKRIT asal impor dan juga satu lembar label tipe. Kalau misalkan itu keluar semuanya, apakah kita mengajukan satu persatu dalam artian satu permohonan secara online untuk izin tipe dulu, kemudian kedua SKRT, dan kemudian ketiga untuk permohonan online untuk label tipenya. Mohon penjelasan untuk hal tersebut, Bapak. Ya, baik Pak Hadiansyah, coba saya sampaikan secara dulu, nanti mungkin ditambahkan oleh Bu Anggi soal di aplikasi. Bapak dan Ibu sekalian, untuk pengajuan izin tipe praktis membutuhkan pengujian. Untuk pengujiannya bisa diajukan ke loket UPTP 4 di Direktorat Meteorologi. Apabila pengujiannya dilakukan di lab kami, nah ini akan bisa dilakukan setelah mulai tanggal 14 Mei.
silakan ajukan ke sana. Nah, setelah dapat setelah dilakukan pengujian akan didapatkan surat keterangan hasil pengujian. Di dalam SKHP tersebut itu akan berisi poin-poin yang dilakukan pengujian dan hasilnya. Misalnya dari 10 parameter yang diuji semuanya memenuhi syarat, artinya secara teknis UTTP tersebut ataupun flow meter tersebut dapat diterima sehingga kemungkinan besar dapat diterbitkan izin tipe. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa ajukan apabila sudah mendapat SKHP dan laporan pengujiannya, ajukan secara online ke aplikasi SIMPKTN. Nah, setelah kita terima dan kita validasi dan memang dapat diterbitkan izin tipenya, otomatis SKRIT-nya akan kami terbitkan. Jadi untuk izin tipe itu langsung terbit juga SKRIT tanpa Bapak mengajukan permohonan. Nah, untuk label tipe, itu kegiatan terpisah Bapak bisa ajukan setelah mendapatkan izin secara online juga. Nah, untuk label tipe, nanti untuk kondisi saat ini ya bisa dicetak sendiri Bapak. Ya, jadi kita akan Bapak akan dikirim email formatnya seperti apa dan Bapak bisa cetak sendiri untuk label. Itu Pak. Mungkin Bu Anggi bisa menambahkan silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Seperti yang tadi Pak Denny sudah sampaikan, jadi kalau udah pengajuan izin tipe di SIMPKTN, akan berikutnya akan diterbitkan secara otomatis SKRIT-nya. Namun hasil dari penerbitan itu akan setelah izin tipe terbit. Jadi nanti akan ada email notifikasi kepada Bapak Ibu. Pertama itu email penerbitan izin tipe dulu. Jadi emailnya itu tidak berbarengan dengan izin tipe, tapi penerbitan izin tipe terlebih dahulu, kemudian kami memproses berikutnya script. Nah, apabila sudah oke, kemudian berikutnya akan ada email notifikasi untuk penerbitan SKRIT. Jadi udah satu paket, hanya saja pengiriman emailnya tidak bersamaan, seperti itu. Kemudian untuk label tipe, selanjutnya harus mengajukan sendiri setelah izin tipe terbit, baru diajukan lagi untuk label tipe di aplikasi ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Denny. Baik, mungkin sudah cukup jelas, Pak. Sudah jelas, Pak Denny, Mbak Anggi, terima kasih. Ada pertanyaan lanjutan, Bapak? Mohon maaf, iya. Terkait dengan, saya sudah coba masuk ke dalam sistemnya, Bapak. Kita sudah terregistrasi di SIMPKTN tersebut. Ketika kita mau masuk ke dalam produk, di dalam kolom produk itu ada kolom yang membutuhkan jawaban terkait surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang pelayanan penjual sebagaimana yang tercantum dalam kartu garansi. Kondisinya kami atau klien kami ini sudah mendatangkan peralatan UTTP, turbin dan PD meter itu sekarang sudah ada di Indonesia, sudah ada di site. Hanya memang belum dilakukan pengujian dalam rangka izin tipe karena terkendala kondisi saat ini. Nah, jika tidak ada surat pernyataan tersebut, apakah bisa diganti dengan warranty letter dari vendor atau distributor yang mensuplai? Nah, mereka mengeluarkan. Nggak bisa ya Pak? Bisa. Pak. Bisa. Oh, siap, Pak. Bapak kan pengguna ya? Iya, kami pengguna, user Bapak. Iya. Bisa Pak diganti. Bisa Bapak ya? Iya. Siap Bapak, itu saja sih Pak. Ya. Baik, untuk selanjutnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak Adiansyah. Sama-sama Pak, makasih. Selanjutnya Bapak Andi Arham dari PT DS. Silakan. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mengenai ini Pak, KHP yang telah expired ya. Tadi kan udah disampaikan sebelumnya. Jadi bisa dilaksanakan secara online dengan cara mengajukan semacam perizinan pengajuan dan akan dilakukan namanya studi kelayakan ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan secara detail data-data apa aja yang diperlukan di studi kelayakan itu Pak. Jadi sebelum kita mengajukan, kita mungkin bisa melampirkan data-data
yang Bapak butuhkan. Jadi tidak mengajukan 2 kali seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Pak Andi Arham dari PT DES. Iya. Pertama, ajukan surat permohonan udah pasti ya Pak ya. Yang kedua, kalau memang Bapak ada standar yang digunakan atau menguji, Bapak kirim ke kami speknya apa. Terus bukti sertifikat standar tersebut sudah pernah diverifikasi atau diverifikasi. Iya. Yang ketiga, Bapak bikin prosedur mekanisme internal Bapak ya. Kita kirim supaya kita bisa sandingkan dengan prosedur yang pernah kami buat. Itu saja Pak. Oh, itu aja Pak ya. Oh iya. Tapi spek yang lengkap ya Pak, jangan. Oh iya. Kami tidak ada dengan sekali pengajuan kami bisa langsung melakukan studi kelayakan. Oh, oke Pak. Itu nggak lama ya semenjak kita ngajukan itu, kemudian kalau verifikasinya oke, mungkin nggak lama ya bisa dilaksanakan. Ya, tergantung sih Pak ya, nanti tergantung verifikator yang melakukan pengecekan. Dan Bapak di ini? Saya di lokasi kebetulan di area Jawa Timur, Pak. Jawa Timur ini di bawah SKK Migas, Pak? Jadi ada 2, ada yang hilir, ada yang hulu, Pak. Oke, kalau yang hulu Bapak harus coba koordinasi dulu dengan SKK Migas ya Pak ya. Iya. Untuk hilir Bapak bisa ajukan kita. Coba untuk hulu ataupun hilir Bapak coba koordinasi juga dengan Jiten Migas, jangan lupakan. Oke Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya Ibu Arika Kamindo Makmur ya. Ya, silakan. Selamat siang Bu Pak. Saya mau tanya sedikit aja tentang akun Inatgas. Kan saya sudah punya, cuman dulu di koordinator itu emailnya nggak tahu. Jadi sekarang untuk loginnya minta di reset ulang. Itu dilapornya ke meteorologi atau ke Inatret ya? Silakan Andi jawab. Baik Bu, untuk masalah hak akses dari Inatret itu kita memang tidak memegang datanya sehingga Ibu bisa menghubungi call center di Inatret. Begitu. Ya. Satu lagi Bu, kalau untuk tadi kan yang dijelaskan itu permohonan baru ya. Kalau untuk perpanjangan rekapitulasi juga bisa ya diambil. Ya, kemarin kita memang baru ini develop lagi Bu untuk yang perpanjangan SKRT masih sedang dalam tahap perbaikan. Jadi saat ini hanya bisa yang pengajuan di SIM PKTN baru bisa mengajukan perpanjangan. Jadi yang data lama belum bisa kami tarik, tapi saat ini sedang kami develop lagi Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa launching untuk perpanjangan SKRT. Hanya itu aja Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Ibu Arika. Silakan untuk pada Ibu yang lain. Selanjutnya dari PT Caleb Teknologi ya. Silakan Pak. Udah dibayar apa belum itu? Silakan Pak. Ini nomor ordernya XXX01001. Silakan dari PT Caleb Teknologi. Silakan. Ya baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini ada yang mau saya tanyakan terkait tentang tera dan tera ulang, Pak. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, untuk verifikasi dan secara daring bisa dilakukan dengan pengajuan mengirimkan surat pengajuan resmi ke email meteorologi. Nah, lalu dilakukan studi kelayakan dengan cara mereview atau direview oleh meteorologi. Nah, setelah itu baru ada keputusan dari meteorologi. Nah, untuk tera dan tera ulang apa sama seperti itu atau bagaimana ya Pak? Ini barangnya apa Pak, kalau boleh tahu? Untuk barangnya ada master meter dan turbin meter. Itu tera ulang. Ini sudah Bapak dipasang di mana? Di dalam hulu migas apa hilir migas? Di hulu. Di hulu. Nah, Bapak coba sampaikan dulu ke SKK Migas ya, karena operatornya dari SKK Migas. Nanti kita koordinasi dengan SKK Migas. Jadi kita harus, nah ini terkait soal
keberterimaan ya Pak ya, kita juga ingin ada satu koordinator sendiri yaitu di SK Migas. Ya, mereka dengan Bapak yang akan sampaikan ke kami sehingga kami bisa melakukan studi kelayakan. Jadi sebelumnya untuk hulu migas silakan Bapak koordinasi dulu dengan SK Migas. Prinsipnya kami bisa. Oke. Untuk proses tera ulangnya apakah di meteorologi sendiri, apakah di mana gitu Pak? Ini bisa dibawa di kantor nggak? Apa? Ini barangnya tidak terpasang di site kan? Ya, tidak. Untuk barangnya saat ini sudah ada di Meteorologi Bandung, Pak, kebetulan. Oke. Ya, kalau untuk meteorologi, untuk kegiatan yang di meteorologi baru bisa dilaksanakan setelah mulai tanggal 14 Mei, Pak. Oh, oke, baik, Pak. Tapi barangnya sudah di meteorologi ya? Sudah diterima oleh kami? Ya. Sejak kapan? Ya, sudah diterima, Pak. Sejak kapan diterima oleh kami di lab kami? Barangnya sekitar 1 bulan yang lalu. Oke. Untuk kasus seperti Bapak coba koordinasi dengan Pak Hikmat. Februari, Pak. Ya, Bapak coba koordinasi dengan Pak Hikmat. Februari. Iya. Halo? Bapak coba koordinasi dengan Pak Hikmat ataupun Bapak sampaikan nomor order ke WhatsApp yang tadi disampaikan, yang di share screen ya. Nanti akan kita cek dulu kondisinya seperti apa Pak ya. Lalu kita jawab. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena baik, Bapak dari PT Kaleb sudah cukup. Oke, baik Pak. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak Anggi ya. Pertanyaan ini dari Herlan Sihaan. Ya. Herlan Sihaan, silakan. Untuk saat ini cukup Pak. Baik, ya baik. Cukup Pak Herlan? Ya Pak. Pak Dini. Silakan. Baik Pak, kami dari PT Pertamina Gas Pak. Kurang keras suaranya Pak. Kami dari Pertamina Gas Pak, dari NSA Sumatera Utara. Ini kan KHP kami Pak, kemungkinan ada beberapa meter gas yang akan habis Pak. Tapi kami ini dari transmisi Pak, transmisi gas. Kami itu koordinasi ke mana Pak ya? Biasanya kan tadi Bapak bilang kalau yang hulu itu kan SKK Migas Pak. Kalau untuk mau memperpanjang Pak. Oke. Nah, ini kami yang mengajukan memperpanjang KHP ini gimana Pak ya prosesnya? Terima kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, jadi Bapak bisa, kalau ini memang benar-benar di sektor migas dan memang kegiatannya harus dilakukan di in situ, jadi petugas kita harus datang ke sana, dan dalam masa COVID-19 ini tidak dimungkinkan, jadi kita bisa melakukan mekanisme witnessing secara daring. Nah, untuk itu Bapak harus mengajukan surat secara resmi dan bisa di-email ke tadi yang disampaikan oleh Bu Anggi ya, share screen ke alamat email resmi kami. Nanti dilengkapi dengan dokumen-dokumen pelengkap, salah satunya standar ukurannya, apakah spesifikasinya seperti apa secara lengkap, sertifikat kalibrasi atau verifikasinya disampaikan juga, termasuk dengan prosedur internal Bapak untuk melakukan pengujian seperti itu. Nanti kita lakukan studi kelayakan. Baik Pak, jadi bisa koordinasi sama Bapak siapa nanti Pak? Bapak ajukan surat resmi aja. Oh, dari resmi. Baik. Ya, Bapak ajukan surat resmi, nanti koordinatornya untuk kegiatan pelayanan di Balai PTP adalah Pak Hikmat Riyadi. Tapi yang pasti Bapak ajukan surat resmi dulu. Baik, Pak. Tidak perlu kirim surat, via emailnya cukup. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu dan juga kita sudah menjelang sholat zuhur. Mungkin untuk kegiatan sosialisasi ini kami cukupkan sekian. Namun bukan berarti bantuan kami kepada Bapak dan Ibu sekian juga. Kami akan buka peluang untuk Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan, ya,
terkait pelayanan di Direktorat Meteorologi dalam masa COVID-19 ini, silakan Bapak dan Ibu ajukan pertanyaan, komentar, ataupun improvement buat kami melalui alamat email yang sudah disampaikan oleh Bu Anggi tadi, ya, di ke ptp4.ditmed@gmail.com ataupun ptp4.ditmed@kemendak.go.id ataupun sppk@kemendak.go.id. Silakan email ke sana ataupun ke nomor WhatsApp. Nah, kami akan coba bantu semaksimal mungkin terkait apapun yang Bapak dan Ibu butuhkan dari kami, ya, terkait pelayanan, khususnya untuk pelayanan perizinan yang dilakukan secara online. Dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk pengajuan pelayanan yang tidak dilakukan melalui SIM PKTN tidak akan kami proses. Jadi kami hanya bisa menerima untuk pelayanan perizinan melalui online melalui aplikasi SIM PKTN. Jadi, kalaupun ada permasalahan terkait masuk ke dalam aplikasi tersebut, ataupun ternyata Bapak dan Ibu sudah masuk ke aplikasi SIM PKTN ternyata masih error, Bapak dan Ibu bisa minta bantuan kami melalui nomor WhatsApp ataupun email. Kami akan bantu. Dan kami juga mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin aplikasi ini masih sangat butuh perkembangan ataupun perbaikan seperti itu. Jadi kami akan coba perbaiki. Memang kalau ada sesuatu hal yang mengakibatkan pengajuan Bapak dan Ibu itu tidak dapat diterima ataupun error, akan coba kami perbaiki secepatnya. Dan kami pun akan segera merespon semua pertanyaan maupun keluhan yang Bapak dan Ibu sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada penyampaian kami yang kurang berkenan, ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga mohon maaf kegiatan ini hanya bisa dilakukan secara daring dan tidak biasanya kita lakukan secara formal di pertemuan secara resmi begitu. Jadi mohon maaf jika tidak dapat kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kata, selamat siang. Semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk tambahan, tadi yang perpanjangan SKRIT sudah bisa dilakukan kembali melalui permohonan online di SIM PKTN. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah SIM PKTN ini hanya untuk saat pandemi Corona? Tidak, ini akan berlanjut mudah-mudahan sampai ke depannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada saran dan pengaduan ataupun konsultasi, silakan menghubungi ke kontak center seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa akhiri meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.